Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjada hadzal wujud bi qudratil khaliqil wadud wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairun nas wal abrar fil wujud. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila al-yaumil maw'ud. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, kita semua yang hadir di masjid ini bertepatan di tanggal 1 bulan Zulhijjah. Kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk merasakan sisa-sisa umur panjang. Semuanya itu, ya jamaah, ingatlah, karena Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita rahmatnya. Allah mengetahui keadaan kita. Allah mengetahui rahasia kita. Banyak dosa, banyak maksiat. Sampai saat ini, banyak perintah-perintah Allah yang telah kita abaikan dan kita lalaikan. Bahkan boleh jadi sampai saat ini kita masih belum bertanggung jawab penuh menjadi seorang ayah. Oleh karena itu, Allah berikan kita kesempatan untuk merasakan sisa-sisa umur panjang sampai saat ini. Untuk apa? Ada tujuan. Agar supaya kita benar-benar menyempurnakan ibadah kepadanya. Menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, yang selalu memberikan peringatan kepada anak-anaknya, istrinya. Kurangnya makmurkan masjid, Allah berikan kita kesempatan untuk makmurkan masjid. Banyaknya kita mengabaikan azan 5 waktu, Allah berikan lagi kita kesempatan untuk memakmurkan masjid. Karena kalau Allah mau dan berkehendak, Allah akan mencabut roh kita. Ruh dan jasad kita akan dipisahkan Allah. Kalau Allah mau, sekarang ini Allah akan cabut ruh kita. Tapi karena dahsyatnya sayangnya Allah kepada kita, Allah berikan kita nikmat umur panjang sampai saat ini. Agar supaya kita kembali kepadanya. Minat tawwabina wa minal mutatahhirin. Kita kembali dalam keadaan suci. Kita kembali dalam keadaan benar-benar bertobat kepadanya. Salam dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, pimpinannya hari. Dan Allah pertemukan di hari-hari yang Allah cintai. Yang mana amal ibadah seorang ketika dia lakukan dari tanggal 1 ini sampai tanggal 10, ahabbu ilallah, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadisun sahih. Qala Nabi SAW, ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ilallah min hazil ayyam. Faqalu ya Rasulullah, walal jihad? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Yang artinya, kata Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan dari tanggal 1 ini dan bertepatan pada hari Jumat yang sangat mulia, tidak ada hari yang mana amalan ibadah yang kita lakukan itu sangat dicintai Allah,
kecuali pada hari-hari ini. Hari-hari di antara hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ayyamul Ashr. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Walaupun jihad ya Rasulullah tidak dapat menyamakan pahala amalan ibadah yang dilakukan seorang hamba Allah pada hari-hari ini. Walal jihad, walaupun jihad. Kemudian Rasulullah menjawab, illa rajulun, kecuali seorang itu dia mengorbankan jiwa dan hartanya, berjuang di medan perang, berjihad fi sabilillah, walam yarji', dan dia tidak kembali lagi. Artinya apa? Mata fi sabilillah, dia mati syahid. Itu yang dapat menyamakan pahala seseorang yang melakukan amal ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya jamaah, ini kesempatan besar buat kita yang masih diberikan nikmat umur panjang. Kita ini umurnya pendek. Umurnya umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Kata Nabi Muhammad, inna amar ummati ma baina 60 wa 70. Sesungguhnya umurnya umatku antara 60-70. Pendek. Umurnya umat-umat terdahulu panjang-panjang. Tapi subhanallah, Allah istimewakan kita ya jamaah. Umat Nabi Muhammad, umat yang istimewa. Allah berikan waktu-waktu yang mulia. Allah berikan keistimewaan-keistimewaan dari hari-hari yang memang Allah sudah tentukan. Di antaranya, dari tanggal 1 ini sampai tanggal 10, amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dilipat gandakan. Bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Diberikan lagi malam Lailatul Qadar. Bulan Zulhijjah ini lagi Allah berikan lagi keistimewaan. Bahkan dalam 24 jam 5 waktu 5 salawat. Wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Semuanya apa fungsinya? Mukaffiratudz dzunub, penembus dan penghancur dosa-dosa. Artinya ya apa ya jamaah? Artinya apa? Allah sayang kepada umat ini. Allah sayang kepada kita. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak maksiat, tapi karena rahmatnya Allah, Allah berikan kita kesempatan untuk menggapai pahala yang berlipat ganda. Kita disunnahkan banyak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan puncaknya itu tanggal 9. Ketika jemaah haji wukuf di Padang Arafah, kita disunnahkan untuk berpuasa. Dan sungguh rugi bagi mereka diberikan nikmat umur panjang 1 tahun berulang sekali. Dia tidak berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini orang yang sangat rugi. Kenapa? Fadilahnya apa? Yukaffiru sanatil madhi wal baqiyah. Dapat menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa akan datang. Allah sungguh mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kesempatan ya jamaah. Kesempatan kita. Boleh jadi ini merupakan Jumat terakhir bagi kita. Jumat depan wallahu alam bisawab. Apa yang kita banggakan? Hartamu tidak akan menyebabkan engkau mulia di hadapan Allah kecuali hartamu engkau gunakan untuk di jalan Allah. Kegantenganmu, kecantikanmu, kekuatanmu, bukan itu yang kita bawa. Tapi yang kita bawa al-a'malu salih, amal ibadah yang saleh, dan kita kerjakan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah kecuali mereka lakukan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali keistimewaan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Di antaranya kita disunahkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian nanti insya Allah tanggal 10 yang dikenal dengan Yaumul Adha, Aidul Adha, Yaumun Nahar, hari kurban. Dan Allah sebut kemudian ini dalam surah Al-Fajr. Firman Allah dalam Al-Quran, wal fajr wa layalil ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Coba perhatikan ya jamaah. Wal fajr, demi waktu fajar.
Ini Allah bersumpah ini. Demi waktu fajar. Kapan itu? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha. Demi waktu ketika engkau menyembelih hewan kurban. Demi waktu ketika darahnya itu menetes. Sebelum dia menetes di buminya Allah. Yaghfiru dzunubakum jami'an. Sebelum dia menetes di bumi, Allah akan ampuni pimpinan rumah tangga dan serentak semua penghuni rumah yang mereka tinggal. Artinya semua keluarganya. Ini berkah daripada Yaumul Nahar, Yaumul Idul Adha, wal Fajr, wa layalil Ashr. Dan ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sayangnya Allah kepada kita. Bimujarradi ihraku dam dzabih kafaratu dzunub. Ketika kita menyembelih hewan kurban, Allah akan berikan lagi keistimewaan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Wa ma lana minha ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, fadilahnya untuk kami ketika kami menyembelih hewan kurban itu apa? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, likulli sya'ratin minha hasanah. Setiap helai bulu dari hewan kurban tersebut itu merupakan kafarat hasanah, kebaikan, dan setiap hasanah kafaratul dzunub, penebus dosa-dosa. Wal fajr wa layalil ashr. Demi waktu fajar, wa layalil ashr, dan demi malam-malam yang 10. Kapan itu? Dimulai dari tadi malam Jumat, sampai nanti pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Allahu Akbar. Amal ibadah dilipat gandakan, zikirmu dilipat gandakan pahalanya, bacaan Al-Quranmu dilipat gandakan pahalanya, salawatmu dilipat gandakan pahalanya, sedekahmu apalagi dilipat gandakan pahalanya, semuanya dilipat gandakan pahalanya. Maka rugi bagi mereka yang mengabaikan waktu-waktu yang mulia ini. Rugi bagi mereka yang tidak memberikan kabar gembira kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, yang mungkin mereka lupa tentang hari-hari yang sangat mulia ini. Dan keistimewaan sangat luar biasa yang terjadi di bulan haji ini. 14 abad tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad SAW ketika haji wada, turunlah satu ayat di antara sekian ayat yang turun yang merupakan ayat-ayat terakhir. Ketika Rasulullah SAW mengendarai ontanya di waktu haji, turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kana yabki bukan syadida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, limadza tabki? Kenapa engkau menangis?" Kata Rasulullah SAW, "Laqad unzilat alayya anifan ayah." Sungguh telah turun satu ayat tadi kepada saya, yang mana ayat ini merupakan ayat terakhir dari sekian ayat-ayat yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agama, dan telah kucukupkan nikmat untukmu, dan telah aku ridai agama Islam menjadi agama bagimu. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW menangis ketika para sahabat mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka ikut menangis. Ketika Nabi Muhammad SAW menyembelih hewan kurban yang berjumlah 100 ekor onta. Subhanallah, di haji wada 100 ekor onta Nabi siapkan untuk disembelih. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, biarkan kami yang menyembelih onta-onta tersebut." Tapi tetap Rasulullah SAW ingin menyembelih hewan kurban tersebut. Subhanallah ya jamaah, terjadi kejadian aneh dan ajaib. Di saat itu 100 ekor onta berebutan mendekati Nabi Muhammad SAW. Mereka berdesakan, berebutan agar supaya
bisa datang bertemu dengan Nabi dan seraya merebahkan tubuhnya. 100 ekor unta, para sahabat menyaksikan. Berapa jumlah sahabat ketika itu? 114.000 sahabat. Dalam sejarah tercatat 114.000. Mereka menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa. Unta-unta itu berdesakan, hanya ingin apa? Dapat disembelih lewat tangan yang mulianya Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah mau dekat Nabi, pelan-pelan mereka merapat Nabi dan mereka merebahkan tubuhnya. Dan dengan mudahnya Nabi Muhammad SAW menyembelih unta-unta tersebut. Bismillah, Allahu Akbar, datang lagi. Bismillah, Allahu Akbar, datang lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Ini yang di belakang sana, unta-unta yang di belakang. Mereka merasa kasihan. Mereka merasa tidak bisa rapat dan tidak dapat tersentuh dengan pisaunya Nabi Muhammad SAW. Mereka berdesakan. Kemu'jizatan Allah perlihatkan kepada umat di saat itu. Datang satu persatu unta tersebut. Sampai berjumlah 63 ekor unta, Rasulullah berhenti. Dan pisaunya itu Rasulullah berikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah menangis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah menangis. Sahabat Nabi yang begitu lembut hatinya melihat keadaan tidak seperti biasa. Rasulullah memberikan isyarat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung mengetahui isyarat tersebut. Ini merupakan isyarat perpisahan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Para sahabat bertanya, Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Wahai sahabat-sahabatku, kenapa saya menangis? Apakah engkau tidak mengetahui jumlah 63 itu merupakan jumlah isyarat perpisahan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Wa subhanallah, benar. 50 hari setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Kemudian daging kurban tersebut dibagikan kepada para sahabat. 114.000. Tapi tidak semuanya dapat. Karena banyak jumlah para sahabat. Sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabatnya, tukang cukur Ma'mar, ya Ma'mar, cukur rambutku. Ketika dicukurlah rambutnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengambil rambutnya tersebut dan dia berikan kepada Ma'mar, ya Ma'mar, ambil rambut ini, bagikan kepada sahabat-sahabatku yang tidak mendapatkan jatah daging hewan kurban. Maka dibagilah. Ma'mar berteriak, ya sahabat Nabi, wahai sahabat-sahabatnya Nabi, bagi kalian yang tidak mendapatkan daging kurban, ini ada rambutnya Nabi Muhammad SAW sebagai gantinya. Ketika para sahabat mendengarkan rambut Nabi akan dibagikan, mereka langsung berebutan, mereka berdesakan hanya ingin mendapatkan sehelai dari rambutnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai orang sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan daging kurban, mereka berkata, kalau seandainya kami tahu rambutnya Nabi akan dibagikan, kami tidak akan mengambil ini daging. Kami akan mengambil bagian yang mulia dari Nabi Muhammad SAW, yaitu rambutnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, banyak sekali pelajaran yang patut kita ambil. Dan ada satu yang terakhir. Ketika jamaah haji tawaf, subhanallah, ada isyarat besar dari Allah Subhanahu wa taala. 14 abad tahun yang lalu, bahkan sebelum-sebelumnya, para malaikat bertawaf. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW, tawaf menyempurnakan rukun ibadah haji dan umrah. Rupanya ada isyarat besar dari gerakan tawaf. Allah ingin memberikan kabar besar kepada umat manusia bahwa gerakan tawaf itu merupakan gerakan semua benda-benda langit. Semua benda-benda langit yang ada di galaksi sana, yang ada di jagat raya sana, semuanya gerakannya dan putarannya seperti putaran tawaf. Dan itu merupakan tasbih mereka, tahmid mereka, takbir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim." Telah bertasbih, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Bahwa segala sesuatu semuanya bertasbih dan berzikir, walakin akan tetapi kalian tidak tahu cara mereka bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبح بقدسه فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من الناجحين واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم أنت الغفار يا الله Engkau Maha Pengampun ya Allah, Engkau mengetahui keadaan kami ya Allah, Antal Alim, Engkau mengetahui keadaan kami ya Allah, banyak dosa dan noda ya Allah. Faghfir dzunubana ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau mengetahui bagaimana kerasnya hati kami ya Allah, lembutkanlah ya Allah. Layyin ya Rabbal Alamin, lembutkanlah ya Allah hati kami yang keras. Ya Allah, jika hati kami mati, hidupkanlah ya Allah, hidupkanlah ya Allah. Jangan sampai mati hati kami, jangan sampai hati kami keras, jangan sampai Engkau membiarkan kami dalam keadaan sombong, angkuh, iri, hati, dengki dan sebagainya. Penyakit-penyakit hati yang menyebabkan kami jauh kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, jika sampai saat ini kami kurang menyempurnakan ibadah kepadamu ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Bantu kami untuk menyempurnakan ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami untuk terus mensyukur nikmat-Mu. Bantu kami untuk memperkuat iman ini ya Allah. Bantu kami untuk terus menyempurnakan ibadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami dalam keadaan maksiat. Jangan biarkan kami dalam keadaan dosa ya Allah. Jangan biarkan kami dalam keadaan melalaikan istri kami, melalaikan anak-anak kami, lalai untuk menegur mereka, lalai untuk memberikan peringatan kepada mereka, karena kami sadar kami seorang ayah yang akan memikul tanggung jawab besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena kami sadar kami akan dipertanggungjawabkan ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah, ketika kami nanti masuk ke surgamu ditarik kembali disebabkan keluarga kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, maafkan kami ya Allah. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, maafkan kami yang banyak kekhilafan, yang banyak dosa, yang banyak maksiat ya Allah, yang banyak meninggalkan salat subuh ya Allah, yang banyak meninggalkan salat zuhur ya Allah. Kami lebih condong dengan kesibukan pekerjaan kami daripada salat zuhur, daripada salat asar. Kami lebih condong terhadap proyek-proyek kami daripada salat maghrib, daripada salat isya. Apalagi salat subuh ya Allah. Kami banyak melalaikan ibadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, biarkan kami terus dalam keadaan istiqamah. Berikanlah kami keadaan bagaimana kekuatan iman kami,
ketika kami berada di bulan Ramadan. Terus begitu ya Allah, sampai di penghujung usia kami dalam keadaan istiqamah, agar supaya kami meninggal dalam keadaan ibadah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على النعم يؤتيكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.